pembelajaran dimulai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. KM-nya silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Ya, bisa belajar mengikuti pembelajaran sama seperti kita hari ini. Amin. Ya, amin. Nah, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sudah rapi semuanya? Sudah. Jadi tidak ada sampah kan? Kanan kiri tidak ada sampah, itu apa yang dibawa? Nah, baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai prinsip geografi ya. Sebelum membahas materi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada mengenai kompetensi dasarnya, yaitu memahami pengetahuan prinsip geografi dan terapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menyajikan contoh penerapan pengetahuan prinsip geografi. Indikatornya itu menganalisis ya pengetahuan prinsip geografi. Selanjutnya menjelaskan contoh pengetahuan prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi kelompok. Nanti kalian akan buat diskusi kelompok ya, dan setelah itu mempresentasikannya ke depan. Nah, dapat menganalisis pengetahuan prinsip geografi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua melalui penggunaan model PBL. Model PBL itu menganalisis mengenai permasalahan ya, analisis permasalahan atau peristiwa. Nah, peserta didik mampu menjelaskan contoh pengetahuan prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin tujuan sama kompetensi dasar indikator yang akan kita pelajari atau bahas pada pertemuan hari ini. Ya. Kemarin kan Ibu membahas mengenai konsep-konsep dasar geografi. Di mana konsep-konsep dasar geografi sama prinsip geografi yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan ya. Jadi masih membahas mengenai bab 1 kan. Bab 1 itu mengenai pengetahuan dasar geografi. Ya, minggu kemarin sudah beres. Jadi sekarang kita lanjut ke dalam materi prinsip-prinsip geografi. Ya. Kemudian apakah kalian Ibu mau bertanya dulu ya. Coba kalian sebutkan kejadian alam yang terjadi di Indonesia. Kejadian alam. Tempat peristiwa tersebut yang barusan kalian sebutkan itu salah satunya termasuk ke dalam materi yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, itu ada termasuk ke dalam contoh prinsip intoleransi ya. Kita akan jelaskan ya. Kemudian manfaat mengenai materi prinsip geografi ya.
manfaatnya itu jadi kita bisa mengetahui, menganalisis mengenai prinsip-prinsip atau kejadian fenomena-fenomena alam yang terjadi dari satu fenomena ke fenomena lainnya itu saling berkaitan ya. Nanti akan dijelaskan ada 4 prinsip mengenai prinsip-prinsip geografi tersebut, jadi akan bermanfaat ke dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Terus kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan membagi 5 kelompok ya, membagi 5 kelompok. Nanti sama Ibu akan acak kelompoknya. Setelah itu Ibu membagi kelompok, nanti kalian akan dikasih soal ya, soal berupa permasalahan. Jadi ada 2 permasalahan, nanti kalian coba dianalisis mengenai masalah tersebut. Nah, setelah itu kalian coba diskusikan sama teman kalian, sama-sama kelompok ya, masing-masing kelompok diskusikan. Setelah diskusikan, nanti kita presentasi dan coba setelah presentasi ada nanti silakan masing-masing kelompok apabila ada yang menanyakan dari kelompok 1, kelompok 2 semuanya aktif ya, harus aktif, harus menanyakan. Dan juga kalau yang tidak dimengerti dari kelompok yang lain, coba tanyakan. Oke, siap? Ya. Nah, nanti setelah diskusi beres, Ibu akan mengasih soal evaluasi. Ada juga ya soal evaluasi berupa esai. Ada yang kerjakan sebelum pembelajaran kita selesai ya. Akan mengajarkan soal evaluasi ya. Nah, sebelum menjelaskan materi yang lebih lanjut, Ibu di sini ada contoh mengenai peristiwa ya yang berkaitan dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Nah, di sini videonya coba kalian amati mengenai video ini.
tampilkan ya. Ini kejadiannya pada hari Rabu di Sumatera Utara. Jadi ini ada peristiwa banjir dan longsor. Nah, banjir dan longsor tersebut tadi kan kalian sudah melihatnya ya. Akibat dari apa? Curah hujan yang tinggi, ya, curah hujan yang tinggi dan juga penebangan pohon secara ilegal. Nah, ini salah satu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia pada bulan-bulan sekarang ini ya. Salah satu contohnya barusan Ibu sudah tampilkan itu pada hari Rabu. Belum lagi di daerah-daerah lainnya, apalagi sekarang kan musim hujan yang sangat tinggi dan juga kan berbeda-beda ya setiap daerah itu kondisi dan alamnya tidak sama ya. Terus ada lagi daerah-daerah mana yang banyak penganggurannya, dan juga misalkan Jakarta pusatnya apa namanya banyak ya yang di Jakarta. Nah, jadi ada beberapa digrafikan ini contohnya ya, dan juga yang keempat sekarang. Nah, ini mengenai gambar ini tadi kata Ibu dideskripsikan ya, mendeskripsikan banjir di kota Semarang misalkan. Berarti tadi kemarin kan baru ya, hari Rabu baru, berarti mendeskripsikan banjir dan longsor di Sumatera Utara. Nah, kejadiannya di Sumatera Utara, betul? Kelompok pertama dulu, siap? Gembira, ada Gembira? Ada Gembira. Temannya Gembira orang kita mencari lagi. Yang kedua. Sinta. Gembira Sinta. Berarti dua ya, berdua ya. Lanjut lagi. Sawah ya. Dua lagi. Bisa Dewi ya. Oke, satu lagi ya. Ini untuk kelompok satu berarti yang itu untuk kelompok satu. Nah, nanti kalian memisahkan diri ya sama kelompoknya. Ingat. Sekarang kelompok berapa? Dua. Ayo, ya kembali. Yang tadi sudah kita cari kelompok satu mana? Yang ada yang tidak sekolah ya. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Ada satu ya, gambarnya tadi sama seperti yang di video ini, sama seperti yang di video permasalahannya. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaannya yang harus diisi oleh masing-masing kelompok. Ayo diskusikan.
Menulis jawabannya. Yuk, di masing-masing buku. Terus Sip, oh sip. Ibu nak tinggal ke belakang. Padahal bocor. ini tadi sama ya. Itu kan yang ditanyakan yang 1A ya penyebab masalahnya. Nah, terus yang kedua, Pak, tindakan apa bencana longsor dan banjir tersebut? Ya. Sudah ya? Sudah ya? Kelompok bisa sudah? Satu lagi? Coba, Erki, Beres, Rofi, Daniela, Yanti, ya. Yang mau ke depan sesuai urutan kelompok apa mau dikocok sama ibu? Sesuai apa yang dikocok? Sesuai aja, Bu. Sesuai. Ya. Jadi kalau sesuai urutan kelompok satu dulu ya. Ya. Siap, Ed? Siap ya sih? Siap Bu. Sampaikan hasil diskusi. Sudah dengarkan dulu Ibu sebentar anak-anak. Nanti kalian sampaikan hasil diskusi bersama kelompok ya. Dipresentasikan sama Pak Yun. Kalau nanti juga ada yang bertanya dari semua kelompok, masing-masing kelompok perwakilan ada yang bertanya. Tolong sebutkan nama dan dari kelompok mana ya. Oke? Ya? Siap. Ya. Sekarang kelompok yang dulu ke depan. Tepuk tangan dulu. Dua ya, perwakilan dua saja yang depan. Assalamualaikum. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Mulyawati dan di sini bersama rekan saya yaitu Sofiatul
lintas jejak. Kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai soal yang telah Ibu berikan. Ya, mengenai apa? Prinsip-prinsip geografi. Dan buka puisi. Dan buka. Silakan buka. Apa bu? Puisis. Kuis. Puisis. Nah ini. Ada. Ada. Ya, sudah. Join kita punya. Dan buat semuanya. Tadinya masuk ke bumi bos ini juga ya. Kodenya apa? BP. Satu nih Pak. Termasuknya berarti ibu dosen masuk termasuk. Ringan penyebabnya kunaon? Kemarau. Monggo kuda sanggup. Mau ngatebak atau Tos boyan lagi. Talan ke mun tak ada Aisyah bagus harus kurang tadi so. Lapok, alapat itu. Tim SSB kan kecil kan Chelsea benar pada boy aja UCL Ki alamak Ki katimu udah bu ribu gimana jadi budak Kita simpulkan bersama-sama materi pelajaran kali ini. Tadi kan mengenai prinsip-prinsip geografi ya. Ya, sudah beres. Udah, Irgi sudah beres. Sudah mengenai materi prinsip-prinsip geografi ini kita simpulkan bahwa banyak sekali kita belajar geografi itu banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi bisa menganalisis mengenai gejala-gejala fenomena-fenomena alam yang terjadi berdasarkan keempat prinsip tersebut diterapkan keempat prinsip tersebut apakah termasuk ke dalam prinsip yang pertama persebaran, interaksi, deskripsi dan Saja. kronologi mengenai gejala-gejala geosfer, gejala-gejala alam secara alamiah yang terjadi di permukaan bumi. Setiap fenomena alam itu kan memiliki fenomena yang berbeda, tidak sama ya. Dan juga tadi
permasalahan yang tadi sama Ibu berikan. Permasalahannya di mana dari penyebabnya di mana? Penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. Ya, itulah kejadiannya pada tanggal berapa? 6 Desember. Apakah ada korban jiwa? Berapa korban jiwanya? Kenapa tadi tidak ditemukan? Karena kesulitan untuk mencari korban tersebut. Itu akibat hujan yang lebat. Kemudian pertama tadi pohon-pohonan yang ada di daerah Sumatera tidak ada karena sudah ilegal. Bahkan hutan-hutan yang ada di Sumatera itu gundul. Kalau melihat di atas ya di drone itu kelihatannya sangat sangat rata dan juga tidak ada pohonan, jadi benar-benar gundul ya hutan yang ada di daerah tersebut. Nah, pasti akan terjadi longsor dan banjir. Itu terjadinya di hulu ya. Opik sakit, Opik. Sungai Opik. seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kalian ya, oleh beberapa kelompok beraneka ragam mengenai apa namanya jawabannya dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan ya, Ibu akan melanjutkan masih mengenai bab 1 pengetahuan dasar geografi, akan melanjutkan mengenai pendekatan geografi. Ini sudah beres ini definisi geografi yang 4 ya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pendekatan geografi apa itu. Jadi akan bahas minggu depan. Ibu tidak akan memberikan tugas pada hari ini ke rumah karena sudah selesai ya mengerti mengenai materi prinsip geografi. Sebelum ditutup silakan kalau ada yang bertanya. Jadi Yanti, Nabila, Zahra, Denam, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Ya baik. Alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang sudah pelajaran itu pelajaran apa? Matematika. Pelajaran apa dulu? Ya, kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Mohon maaf apabila tadi penyampaian materi yang diberikan kurang jelas. Kalian sudah boleh cukup belajar itu saja. Kalian coba belajar di rumah ya.